Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alamsyah, NPM 2017 43500 587. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi distro crosscheck t-shirt and print Depok berbasis Java, yang dimana aplikasi ini dibangun untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan data pada distro crosscheck t-shirt and print Depok, serta memudahkan proses transaksi penjualan di distro crosscheck t-shirt and print Depok. Berikut ini adalah data pembelian distro crosscheck yang telah saya buat, yang dimana data ini akan saya inputkan nanti ke dalam aplikasi yang telah saya selesaikan. Di sini ada data barang masuk, data karyawan, data supplier, dan data transaksi. Langsung saja kita jalankan aplikasinya. Langkah-langkah yang pertama adalah kita nyalakan SAM-nya terlebih dahulu. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Jika Apache dan MySQL-nya sudah berjalan, langsung saja kita buka folder disk-nya, di mana di folder ini saya menyimpan file yang telah saya selesaikan yang berbentuk jar. Langsung saja kita jalankan aplikasinya di sini. Setelah kita jalankan, maka form awal akan tampil, yang dimana aplikasi yang saya buat di sini berjudul Crosscheck T-shirt and Print Depok Apps. Di sini ada dua buah user, yaitu admin dan kasir, yang dimana admin dan kasir memiliki masing-masing hak akses. Kita akan bahas mengenai hak akses yang dimiliki oleh admin. Untuk itu, kita harus login terlebih dahulu. Kita akan login sebagai admin di sini. Lalu pada saat form login tampil, di sini akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kita isikan username dan passwordnya. Username-nya admin, passwordnya admin. Namun apakah yang terjadi jika password yang diinputkan oleh admin salah? Maka akan tampil message username dan password salah. Untuk itu, kita inputkan ulang password di sini dengan password yang benar. Jika username dan passwordnya benar, maka akan tampil form hak akses admin di sini, di mana admin di sini dapat mengelola data barang, mengelola data karyawan, mengelola data supplier, dan melihat laporan atau mencetak laporan di bagian report menu. Pertama kita akan bahas mengenai input data barang. Di sini admin dapat mengisi data barang sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini admin bisa menyimpan data barang, mengubah data barang, menghapus data barang, dan cari data barang. Kita akan inputkan data barang yang telah saya buat tadi di sini. Kita akan inputkan data ini ke dalam database. Kita masukkan kode barangnya sesuai dengan data yang ada di sini, yaitu kode barangnya 7. Nama barangnya Birdis Oval Pandemic. Ini adalah artikel dari produk yang masuk ya. Lalu jenis barangnya ini adalah jaket. Di sini bisa memilih berbagai macam jenis sesuai dengan data barang yang masuk. Ada macam-macam ya di sini. Karena ini adalah data barang yang masuk adalah jaket, maka kita pilih jaket. Satuannya piece. Harganya 180.000. Jumlah data barang yang masuk ada 35. Lalu kita lakukan penyimpanan data di sini. Setelah data tersimpan, maka akan tampil message data barang berhasil disimpan. Lalu kita cek apakah data barang yang tersimpan masuk ke dalam database. Kita masukkan kode barang yang tadi yaitu 7. Nah, jika telah tampil di sini, berarti data barang yang telah kita inputkan tadi sudah masuk ke dalam database. Jika admin merasa ada kesalahan pada saat penginputan data, maka di sini admin bisa mengubah data. Langkah-langkah untuk perubahan data adalah kita cari data yang salah tadi dengan memasukkan kode barangnya, klik OK. Setelah tampil, tinggal kita ubah saja mana data yang akan diubah. Misalkan admin melakukan kesalahan pada saat penginputan jumlah, kita hapus dari 35 menjadi 50. Lalu klik ubah di sini. Nah, jika ubah data berhasil, maka akan tampil message data barang berhasil diubah. Data barang telah diubah. Lalu kegiatan yang dapat dilakukan admin di form input barang ini, admin juga dapat menghapus data barang. Kita refresh dulu agar semua fieldnya kosong. Lalu kita cari data barang yang ingin dihapus. Kita ambil contoh, kita masukkan kode barangnya 8.
klik OK, maka akan tampil data barang yang berkode barang 8. Kita klik tombol hapus di sini untuk menghapus data barang tersebut, maka akan muncul message data barang telah dihapus. Kita klik OK. Kita pastikan apakah data barang dengan kode barang nomor 8 sudah terhapus atau belum. Kita masukkan di sini kode barangnya 8. Lalu kita klik OK. Dan di sini akan tampil message data barang tidak ditemukan, yang berarti bahwa data barang tersebut sudah tidak ada di dalam database dan berhasil terhapus. Hak akses selanjutnya yang dapat dilakukan oleh admin adalah admin dapat mengolah data karyawan. Jika terdapat karyawan baru di distro, maka admin dapat menginput data karyawan melalui form input data karyawan. Di sini, kita akan mengimplementasikan data yang ada di sini ke dalam aplikasi. Kita akan masukkan kode karyawannya yaitu 2, namanya Muhammad Yusuf. Jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahir Depok, 28 Agustus 1999. Tanggal 28. Oke. Alamatnya Jalan Keadilan Raya nomor 42. Nomor teleponnya 0822 9963 7648. Lalu jika admin ingin melakukan penyimpanan data ini, maka admin bisa mengklik tombol simpan. Akan tampil message data karyawan berhasil disimpan. Kita cek apakah data karyawan berhasil disimpan ke dalam database dengan memasukkan kode karyawan yang ingin dicari. Di sini data telah berhasil tersimpan ke dalam database. Lalu jika admin merasa melakukan kesalahan pada saat penginputan data, admin dapat mengubahnya melalui tombol ubah di sini. Jika kita ambil contoh, tempat lahir dari karyawan tersebut salah, bukan di Depok, melainkan di Jakarta. Maka kita klik ubah di sini. Yes, maka data karyawan telah diubah. Nah, di sini data karyawan telah berhasil diubah, yang tadinya Depok menjadi Jakarta. Lalu admin juga dapat mengolah data karyawan dengan opsi hapus di sini. Maka jika admin ingin menghapus, di sini admin bisa mencari datanya terlebih dahulu dengan melakukan pencarian melalui kode karyawan. Misalkan kita akan menghapus karyawan berkode 3. Setelah tampil datanya di sini, maka bisa admin dapat mengklik button hapus di sini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Yes. Data karyawan telah terhapus. Itu adalah hak akses admin mengenai pengolahan data karyawan. Admin juga memiliki hak akses untuk mengelola data supplier yang akan kita bahas berikutnya. Jika admin ingin mengelola data supplier, maka admin dapat mengklik input data supplier di sini, lalu masukkan field-field yang kosong ini sesuai dengan data yang ingin di-input. Di sini ada list data supplier. Kita masukkan kode suppliernya 7, nama suppliernya Oval Inch, alamat supplier Jalan Asia Afrika nomor 98. Nomor teleponnya 0812 2347 898. Nomor faksnya 9898 7768 7876. Emailnya ovalcorporation@gmail.com. Setelah data telah diinput, maka admin dapat menyimpan data dengan mengklik button simpan. Akan tampil message data supplier telah disimpan. Selanjutnya kita cari apakah data tersebut telah tersimpan dengan memasukkan kode supplier yang tadi kita input. Nah, jika data telah tampil, maka data supplier benar-benar tersimpan di database.
Lalu, jika ada kesalahan dalam penginputan data, admin dapat merubah data melalui tombol ubah di sini. Misalkan kesalahan di sini pada kesalahan nama supplier. Misalkan kita ubah Oval Corporation. Yang tadinya Oval Inch menjadi Oval Corporation. Kita klik ubah di sini. Yes. Nah, data supplier telah diubah. Kita pastikan kembali dengan mengecek data supplier apakah telah diubah atau belum. Kita masukkan kodenya. Sini datanya sudah terubah ya, menjadi Oval Corporation. Lalu, misalkan di sini admin ingin menghapus data supplier yang ada. Misalkan kita mencari, kita hapus data supplier nomor 6. Ini dia datanya, klik hapus. Yes. Data supplier telah terhapus. Kita pastikan kembali apakah data supplier nomor 6 masih ada di dalam database atau tidak. Data supplier tidak ditemukan, berarti data tersebut sudah terhapus. Oke, lanjut kita ke hak akses admin berikutnya, yaitu report menu. Di sini admin dapat memilih tampilan report mana yang akan ditampilkan. Ada report barang, report karyawan, report supplier, dan report penjualan. Kita akan tampilkan yang pertama adalah report barang yang tadi. Nah, ini adalah report barang yang tadi telah kita input, yaitu Birdis Oval Pandemic yang berjenis jaket. Di sini admin bisa mencetak data dan merefresh data. Kita akan melakukan opsi pencetakan data barang di sini melalui tombol cetak data. Kita klik cetak data di sini. Nah, akan tampil gesture viewer seperti ini, laporan data barang. Di laporan ini berisi data barang yang telah diinputkan oleh admin. Dan di sini ada tanggal di mana admin melakukan pencetakan data. Tanggal ini menyesuaikan tanggal otomatis ya. Dan ada bubuh tanda tangan yang bisa dilakukan oleh owner distro. Selanjutnya kita cek data laporan yang lain. Di sini adalah report karyawan. Kita cek apakah data karyawan yang telah kita inputkan tadi masuk ke dalam database. Di sini ada ya, namanya Muhammad Yusuf yang tadi kita inputkan telah terdaftar ke dalam database. Klik cetak data, maka data tersebut akan tampil pada form cetak data. Selanjutnya, admin dapat mencetak data supplier. Ini adalah data supplier yang telah kita input tadi, yaitu Oval Corporation. Di sini admin bisa juga melakukan pencetakan data dengan klik tombol cetak data. Maka akan tampil data Oval Corporation yang tadi beserta data-data supplier yang lain. Nah, untuk report penjualan ini akan nanti kita tampilkan juga setelah kita bahas mengenai hak akses kasir. Melakukan kembali, lalu logout. Karena semua hak akses admin sudah selesai, kita logout di sini. Keluar. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah hak akses kasir. Kasir di sini dapat melakukan hak aksesnya jika telah berhasil login. Kita masukkan username-nya kasir dan passwordnya kasir. Lalu login. Nah, akan tampil kasir menu seperti ini, di mana kasir dapat memproses transaksi yang dilakukan oleh customer dan menginputkan data transaksi ke dalam aplikasi. Di sini sudah ada data transaksinya. Nah, ini list data transaksi. Customer membeli barang dengan keterangan sebagai berikut. Kode barang yang dibeli adalah 7, yang dimana data barang yang dibeli adalah data barang yang tadi sudah diinputkan oleh admin. Klik transaksi baru di sini. Nah, ini nomor transaksi akan aktif, muncul otomatis, dan juga tanggal hari ini muncul otomatis. Masukkan kode barangnya 7, klik cari. Nah, ini akan mengambil data dari data barang, yaitu nama barangnya Birdis Oval Pandemic dan harganya 180.000. Masukkan jumlah yang dibeli oleh customer. Di sini customer membeli barang dengan jumlah 2 piece. Masukkan 2. Lalu klik masukkan ke keranjang, klik tambah. Maka akan tampil keterangan kode, nama, harga, jumlah, dan total. Jika dirasa sudah yakin dan benar,
Maka masukkan uang yang dibayarkan oleh customer. Di sini customer membayarkan uang Rp400.000. 400.000. Klik enter, maka akan muncul kembalian, yaitu 40.000. Jika semuanya sudah benar, melalui tombol simpan. Transaksi selesai. Untuk mengecek apakah transaksi tersebut telah benar-benar masuk ke dalam database, itu merupakan hak akses admin yang dapat dilihat melalui report penjualan. Logout. Tampil ke menu utama dan kita login lagi sebagai admin untuk mengecek apakah data transaksi tersebut sudah berhasil masuk ke dalam database. Klik masuk di sini. Nah, kita ke report menu dan report penjualan ya. Nah, ini data tersebut sudah masuk ya ke dalam laporan penjualan dan admin akan mencetak laporan penjualan untuk distorkan kepada owner. Sini sudah masuk ya, jumlahnya yang tadi 360.000 karena dia beli 2, uang bayarnya 400.000 dan kembalinya 40.000. Di sini ada tanggal di mana laporan di print dan ada bubuh tanda tangan dari owner distro. Setelah admin selesai melakukan pencetakan data transaksi penjualan dan jika semua tugas admin sudah selesai, maka admin dapat melakukan logout di sini, lalu keluar dari menu login admin dan akan kembali ke menu tampilan awal from awal. Demikian presentasi masing-masing hak akses mengenai aplikasi crosscheck t-shirt and print depok apps yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.